Halo guys, selamat datang di channel ini. Salam kenal, aku Wis. Kali ini aku akan sharing tentang sistem pengendalian. Ini adalah video lanjutan dari video kemarin, yaitu pengertian sistem. Oke, langsung aja ya, sistem pengendalian. Kemarin kita telah bahas ini, contoh sistem ini di video sebelumnya. Bisa lihat lagi ya guys. Lalu sistem pengendalian. Ini memiliki tiga ya, yaitu sistem pengendalian umpan balik, lalu sistem pengendalian umpan maju, lalu sistem pengendalian pencegahan. Nah, kenapa sih kita membutuhkan sistem pengendalian? Karena ini agar sistem kita itu menjadi fleksibel dan lebih survive. Karena sistem itu tidak ada yang benar-benar tertutup gitu, menurut yang aku baca dan aku pahami. Jadi dengan sistem pengendalian ini kita bisa menerima respon dari luar ataupun menerima output tersebut, lalu kita olah lagi agar sistem ini menjadi terkendali, fleksibel, dan survive. Karena kalau misalnya sistem itu tertutup, maka sistem itu menjadi kaku gitu, dan dia akan dipengaruhi oleh sistem luar gitu, dan efeknya itu bisa bermacam-macam dan mungkin berbahaya. Oleh karena itu kita membutuhkan sistem pengendalian ini. Oke, kita masuk ke jenis satu, yaitu sistem pengendalian umpan balik atau feedback. Kita sebutnya sistem feedback aja ya. Nah, di sini biasanya ada tiga komponen sebagai sistem itu, ada input, proses, output. Nah, lalu setelah output ini baru masuk ke sistem pengendalian. Nah, dia tuh sistem feedback ini dia ada setelah output atau keluaran ya. Nah, biasanya sistem feedback ini digunakan jika outputnya itu masih belum diketahui apakah valid atau tidak gitu. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Kayak misalnya trial and error dalam prospek konsumen. Misalnya kan kita mau menawarkan produk A gitu. Produk A di input, lalu kita proses ke konsumen. Outputnya berhasil enggak? Wah, ternyata enggak. Kayak dia masuk ke sistem pengendalian feedback, lalu masuk ke input. Kita coba lagi nih cara B nih. Kita proses lagi di konsumen. Apakah outputnya berhasil? Ternyata tidak nih. Kayak kita back lagi ke input. Kita coba lagi cara C. Nah, kita proses nih. Kita proses nih di konsumen. Apakah berhasil? Ternyata berhasil. Oke, ternyata sistem trial and error itu ternyata berhasil. Oke, kayak gitu ya. Itu sistem trial and error. Lalu kita coba lagi nih contoh kedua, yaitu brute force. Teknik brute force itu adalah seperti teknik membobol password, dan ketika ketemu password yang benar maka dia bisa login gitu. Kayak misalnya nih kita input password kan, lalu kita proses di halaman login, lalu outputnya masih salah, ternyata masih salah passwordnya. Kita balik lagi ke sini, kita coba lagi password baru, lalu diproses di halaman login, lalu di outputnya itu ternyata masih salah nih, passwordnya salah. Lalu balik lagi ke input, kita coba lagi nih password yang baru, kita proses, ternyata hasil benar. Oke, ternyata sistem brute force itu ternyata berhasil ya untuk membobol password tersebut. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua, itu sistem pengendalian umpan maju. Seperti biasa di sana ada input, proses, output. Nah, bedanya dengan yang sistem feedback adalah sistem pengendalian umpan maju ini dilakukan sebelum dia masuk ke output. Kalau feedback ini kan dia sesudah output. Kalau dia sebelum masuk ke output gitu. Biasanya
sistem pengendalian umpan maju ini outputnya itu sudah diketahui apakah valid atau tidak. Kayak misalnya kan, sorry guys, kayak misalnya kan, misalnya saat dia proses nih, terus ke output, misalnya misalnya sensor panas ya, misalnya di dalam proses ini, misalnya panas berlebih sebagai keluaran, maka itu akan merusak sistem sendiri atau sistem di luarnya gitu. Nah itu kan berbahaya tuh. Oleh karena itu biasanya di dalam proses ini nih, misalnya mendeteksi ada panas yang berlebih, maka dia biasanya akan berhenti ngecas gitu, atau enggak pelan-pelan diturunin gitu kan, lebih atau enggak panasnya itu lebih disebarkan gitulah. Teknik-teknik mengatasi panas seperti itu. Lalu kita coba lagi contoh yang lainnya, misalnya pemesanan tiket. Misalnya ada orang mesan tiket di halaman pemesanan tiket, lalu outputnya itu bisa berhasil mesan tiket. Nah, kalau misalnya nggak pakai sistem pengendalian umpan maju, maka bisa aja nih dia mesan tiket, tapi ternyata di sana itu bangkunya udah nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan sistem ini nih. Ada orang mesan tiket, lalu di halaman pemesanan ini ada informasi bahwa bangku yang tersedia itu cuma ada 5. Yaudah dia mesan 1 gitu. Atau enggak mesan 5. Nah, baru di sini bisa sesuai nih. Bangkunya itu pas lah sesuai dengan yang dia pesan gitu. Ya, terus juga bisa juga untuk persediaan stok. Guys, jadi perbedaan ini sama yang sebelumnya itu, ini tuh biasa dipakai jika output itu biasanya masih belum diketahui gitu. Kalau yang ini outputnya sudah diketahui. Kayak kita masuk ke jenis yang ketiga, itu adalah sistem pengendalian pencegahan. Nah, dia ini sebelum masuk ke sistem utama nih. Nah, dia biasanya ada sistem lagi nih di luar nih, agar bisa menyeleksi. Kenapa dia buat ini? Karena kalau misalnya dia masuk ke sistem utama ini, itu akan langsung bisa merusak sistem utama ini. Kayak contohnya itu misalnya, ini adalah sistem pernafasan. Nah, di sini ada COVID nih. Kalau di sini nggak ada pencegahan terhadap virus COVID, maka dia kan langsung masuk ke tubuh gitu. Tubuhnya kan bekerja secara otomatis ya. Nah, dia akan berbahaya outputnya nih. Dia bisa sakit atau dengan bahaya yang lainnya. Oleh karena itu kita mesti membuat sistem di sini nih dengan menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, ya virus COVID-nya bisa ketahan lah lewat masker tersebut. Ya, untuk contoh yang lainnya itu misalnya hak akses login. Misalnya untuk hak akses login admin, nah dia bisa menggunakan dashboard admin gitu. Kalau misalnya dia mempunyai hak akses member, maka dia bisa masuk ke halaman member dan dia cuma bisa menggunakan fitur untuk member itu. Oke guys, demikian info singkat aku. Semoga bermanfaat ya guys. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Buat menonton videoku selanjutnya tentang IT. Terima kasih guys sudah menonton video ini. See you next time guys.